satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Garda, salam perjuangan untuk membantu kaum duafa. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk datang langsung ke salah satu destinasi wisata terbaru di Kabupaten Bener Meriah, yaitu di Lut Atas. Ya, saya saat ini bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah. Nanti kita akan bincang-bincang bagaimana prospek daripada destinasi ini. Dan sebelumnya, alhamdulillah, beliau juga sudah bergabung ya sebagai donatur di gerakan 10.000. Nantinya lewat beliau juga kita menginginkan masyarakat di barat di tengah ini, tengah Aceh ini, khususnya di Bener Meriah bisa ikut serta dalam program membangun rumah duafa ini. Baik, Bapak. Sejak kapan ini dibuka? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini atas kehadiran rombongan dari Universitas Tengku Umar Melabuh. Kami sangat apresiasi, kami sangat senang Bapak-bapak bisa berhadir di ketinggian 2000 mdpl. Ini koordinat 2000 mdpl dari laut Bapak. Iya, tinggi sekali ya. Dingin sekali sekarang nih. Ya ini posisi kita lihat ini ada hutan yang masih asri, ada embun ya, awan yang menyelimuti kita, dan ini temperatur di 10 derajat. Nah, jadi alhamdulillah di tempat ini, di belakang kita, di hadapan kita ini Danau Lut Atas. Danau Lut Atas ini berada di ketinggian 2000 mdpl, dikelilingi oleh hutan-hutan, termasuk ada juga masyarakat kita yang menanam palawija. Jadi ini kita eksplor sekitar 5 tahun yang lalu, dan kita fokus melaksanakan kegiatan ini untuk membangun destinasi baru di Bener Meriah 2020 yang lalu. Jadi masih berumur sangat muda sekali, sangat baru sekali, sangat muda sekali. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran bapak-bapak, baik dari Melabuh, dari seluruh Aceh, ini akan mempublikasikan tempat ini. Dan mudah-mudahan bagi masyarakat kita yang ke wilayah Tengah Aceh, ini bisa mampir kemari. Karena kita jalan tadi, itu jalan KKA langsung ke Lusmawi, ya langsung Medan. Kalau yang jalan Birun nanti arah yang kita lewati. Jadi kami sangat mengapresiasi sekali, sangat berterima kasih sekali atas kehadiran dari rombongan bapak-bapak dari Universitas Tengku Umar. Dan mudah-mudahan kami tunggu kehadiran berikutnya ini Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga sangat mendukung atas gerakan 10.000. 10.000 rupiah untuk rumah duafa. Ini luar biasa. Ini saya rasa inovasi yang sangat kreatif. Inovasi yang memang betul-betul walaupun 10.000 walaupun 10.000, cuman kalau kali banyak bisa mencapai kali 10.000 orang, bisa membangun dalam 1 bulan satu rumah bisa jadi minimal. Ini kami juga sekali lagi mengapresiasi inovasi ini, dan mudah-mudahan kami juga di Bener Meriah termasuk mungkin Aceh Tengah bisa kita sosialisasikan ini mudah-mudahan bisa tergugah hati masyarakat untuk mendonasikan 10.000 ini. Ini salut dan luar biasa. Bang, sedikit Bang. Ini kan bicara danau biasanya kan di daerah di daerah bawah ya. Danau itu daerah rendah, tapi ini danau di ketinggian 2000 mdpl. Sesuatu yang mungkin banyak orang yang belum pernah melihat atau belum pernah ke sini. Jadi ini menyuguhkan sesuatu yang sangat luar biasa. Betul. Apa harapan daripada Abang ini untuk masyarakat Aceh, khususnya atau wisatawan dari luar negeri atau luar negara luar daerah lah ya. Jadi danau ini memang kalau menurut ahli vulkanologi ini danau gunung api purba. Kalau menurut mereka. Jadi jarang sekali memang ada di puncak, di ketinggian ada genangan air. Jadi inilah mungkin anugerah dari Yang Maha Kuasa, yang istilahnya apa yang diciptakan Allah, kitalah yang membaca mau dibawa kemana, mau digiring kemana. Salah satunya mungkin dengan adanya alam seperti ini, Allah menganugerahkan sumber daya alam seperti ini. Kita sebagai manusia
mengelola, Iya. ya mengelola untuk dijadikan ya secara untuk destinasi. Dan ini akan ya otomatis akan mensejahterakan masyarakat sekitar, menumbuhkan ekonomi. Ada yang berjualan, ada yang jual Indomie, jual bisul dan lain-lain, dan souvenir. Dan intinya adalah bagaimana kalau ini destinasi ini bisa istilahnya terpublikasi dengan baik, kunjungan bertambah. Kami juga dari pemerintah daerah ya akses jalan ini harus kami tanggung jawabi ya. Dan mudah-mudahan tahun depan ini kita lebih tingkatkan lagi. Dan ini kita berharap bagaimana dengan destinasi yang baru kita buat ini tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Baik Bang, teman-teman semuanya, ini baru salah satu ya dari sekian banyak destinasi wisata yang ada di di Bener Meriah. Betul. Dan kemarin di FGD Abang presentasikan sekian puluh ya, mungkin hampir ratusan ya. Hampir ratusan destinasi wisata yang ada di Bener Meriah. Mungkin perlu saya sampaikan sedikit, di Bener Meriah ini rumahnya air terjun sebenarnya. Wow. Ya, jadi ada berapa air terjun? Air terjun yang sekitar 40-50 meter aja ada beberapa. Malah kita arah ke Loksmawe. Ini tahun 2019 yang lalu kita menjadi juara 1 dalam Anugerah Pesona Indonesia. Dengan surga tersembunyi ya. Jadi yang air terjun yang lain banyak sekali. Makanya saya sampaikan tadi, Bener Meriah ini rumahnya air terjun sebenarnya. Rumahnya air terjun. Jadi itu satu. Yang kedua mungkin karena kita ini di ketinggian, dataran tinggi. Jadi memang destinasi yang kita suguhkan ya alam, hutan, dinginnya. Ini bedanya mungkin dengan bapak-bapak di Melabuh. Ya kita nggak perlu AC ini AC-nya memang udah banyak sekali ini AC-nya kan gitu. Udaranya segar. Seperti di hadapan kita ini hutannya masih asri, ya oksigennya yang kita mau branding. Benar. Jadi mudah-mudahan tempat ini bisa mengganti oksigen ya. Ya, itu teman-teman ya. Kalau bicara prestasi, Bener Meriah ini sangat luar biasa di bidang pariwisata. Saya dengar baru-baru ini juga dapat penghargaan dari tingkat nasional. Itu di bidang apa dan di mana di lokasi? Jadi tahun kita berturut-turut nih dari 2019 air terjun Tesaran Bidin, 2020 ada 2 kategori. Pertama Damaran Baru ini ekowisata dan mitigasi bencana. Ini di bawah kaki Borneo Gunung Berapi. Terus yang kedua Tugu Radio Perjuangan Rimba Raya. Ini juga radio kita sejarah itu ya. Radio sejarah. Jadi ini Tugu ini merupakan kontribusi Aceh untuk Republik ini. Ini harus kita pahami. Jadi Aceh yang disebut Aceh daerah modal. Jadi Aceh ini memang betul-betul untuk modalnya Republik ini. Salah satunya mungkin ya seperti kita ketahui pesawat, Selawah, Monas mungkin ya. Yang kedua ya Radio Perjuangan Rimba Raya. Karena kita paham dari Aceh ya lebih spesifik dari Bener Meriah atau Dataran Tinggi Gayo ini dikanter itu. Dibantah apa yang disampaikan oleh Belanda, bahwa Belanda menyampaikan bahwa Indonesia ini sudah bubar, sudah kolaps, sudah hilang dari peta dunia. Jadi dari sini dikanter, dari sini dibantah bahwa Indonesia itu masih ada, Republik ini masih ada, Indonesia masih berdaulat. Jadi luar biasa Aceh ini, luar biasa. Bang, saya dengar dalam waktu dekat ini ada yang disebut dengan Tour de Gayo. Ini apa nih? Program apa nih? Nasional? Gimana nih? Jadi sebenarnya Tour de Gayo ini difasilitasi oleh rekan-rekan kita dari komunitas sepeda di Banda Aceh. Jadi mereka beliau-beliau itu mengambil angle Tour de Gayo. Jadi Tour de Gayo ini bersepeda dan lebih dikhususkan adalah dari luar Aceh. Dari luar Aceh. Kenapa? Bagi saudara kita yang hadir nanti baik dari Sumatera Utara, dari Sumatera lainnya, dari Pulau Jawa, Jakarta, Bandung dan lain-lain, ini akan mempublikasikan
bahwa Aceh ini seperti ini. Iya, iya. Nah, dataran tinggi Gayo ini seperti ini. Iya. Nah, malah Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno sudah mempromosikan kegiatan Iya, ini iya, benar, yang akan dilaksanakan di tanggal 16 dan 17 Oktober Oktober. yang akan datang. Dalam Jadi, waktu dekat ini ya. dalam waktu dekat. Nah, jadi ini juga menurut informasi dari panitia kita Iya. bahwa ini sudah hampir 300 orang yang mendaftar. Oh, luar biasa. Dari luar Aceh. Dari luar Aceh. Jadi Dan itu kira-kira menjadi kesempatan untuk mempromosikan Bener Meriah ya. Bener Meriah dan Aceh Iya, Tengah Aceh mungkin, Tengah, kawasan Tengah Aceh. Tengah Aceh. Ya, jadi itu kira-kira momentum yang sangat luar biasa saya rasa. Iya. Ya, dengan momentum itu mudah-mudahan Aceh, wilayah Tengah, dataran tinggi Gayo ya, ini akan dikenal oleh masyarakat luas. Amin. Amin. Bang, ini terakhir Bang. Ya. Ya. Apa nih saran Abang nih untuk gerakan 10.000 dan juga untuk gerakan sosial terutama kalangan milenial Ya. dan khususnya di wilayah Tengah Aceh ini agar anak-anak muda bisa ikut serta dalam membangun rumah layak huni untuk kaum duafa. Ya. Sekali lagi saya salut ya dan apresiasi sekali dengan gerakan 10.000. 10.000 dikali 10.000 orang atau 100.000 orang Iya. atau dikali banyak, Insya Allah. ya insya Allah ini akan menghasilkan ya Iya. nilai ya. Ya. Ah, memang betul 10.000. Jadi dikali banyak, dikali ribuan orang ini pasti akan menghasilkan Ya. nilai yang yang itu signifikan. Bisa untuk dimanfaatkan untuk menuntaskan kemiskinan. menuntaskan Insya Allah, kemiskinan di Aceh. khususnya di Ya, bidang ini ya, di bidang rumah duafa. Ya. Jadi harapan kita kepada kita semua Iya, ya, kita baik dari aparatur sipil negara, terus stakeholder yang lainnya, masyarakat, Iya. adik-adik milenial, ini gerakan inovasi yang luar biasa. Ini perlu kita dukung. Ini perlu kita apresiasi. Ya, ini dari sini mungkin jajan kita juga mungkin lebih dari 10.000 ya. Satu hari ya. Satu hari lebih sekali, lebih. Saya rasa lebih. Jadi dengan donasi 10.000 ini akan memberikan kepedulian, ya, sentuhan jiwa, sentuhan hati. Bagaimana mungkin kita berkelebihan, ada kelebihan sedikit dari Allah, yaitu yang kita berikan untuk donasi ini. Dan mudah-mudahan harapan kita bagaimana dengan 10.000 ini bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.